konnichiwa. Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Bunpo level Jujokyu atau level pre-advance. Contoh-contoh kalimat dalam video kali ini saya ambil dari buku New Approach Jujokyu Nihongo Kanseiheng. Selamat mengikuti. Pola kalimat yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, nani nani to ieba atau nani nani to yuto. Kemudian yang kedua, nani nani ni sureba, nani nani shite mireba atau nani nani shite mo. Yang ketiga, nani nani to tomo ni. Yang keempat, nani nani te shikata ga nai atau nani nani te shou ga nai, nani nani te tamaranai. Dan yang kelima, verba atau doshi jishoke atau verba bentuk kamus ditambah koto wanai. Pola kalimat yang akan kita bahas adalah yang pertama, nani nani to ieba atau nani nani to yuto. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk merespon topik yang disampaikan di awal dan melanjutkan pembicaraan tentang topik tersebut. Yang pertama, menjelaskan atau menambahkan pendapat tentang sesuatu yang terlintas dalam pikiran saya atau pikiran penutur, dan ini variasi penggunaannya biasanya kebanyakan digunakan dengan pola nani nani ba ya. Yang kedua, hal yang dibayangkan atau dikaitkan kebanyakan dilanjutkan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan alam ya, biasanya banyak menggunakan pola nani nani to. Dan yang ketiga, memastikan kembali informasi tentang apa yang diucapkan oleh lawan tutur. Di sini hanya menggunakan pola nani nani to saja. Jadi pola kalimat nani nani to ieba atau nani nani to yuto itu merupakan pola kalimat yang dipakai untuk fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi, dan variasi penggunaannya bisa macam-macam. Ada nani nani ba atau to ya. Jadi tergantung kebutuhan atau situasi kalimatnya. Contoh kalimatnya, mousugu natsu desu ne. Natsu to ieba yappari bir desu ne. Furo agari ni ippai, kore ga saikou desu. Ini adalah percakapan antara Esang dengan Bisang. Esang mengatakan mousugu natsu desu ne. Wah, sebentar lagi musim panas ya. Dan Besang menjawab natsu to ieba. Oh ya, apa ya, dalam bahasa Indonesia ngomong-ngomong tentang natsu atau musim panas itu yappari atau memang bir desu ne. Di sini bisa diartikan musim panas itu memang identik dengan bir ya. Furo agari ni ippai kore ga saikou desu. Segelas bir setelah berendam, furo itu mandi berendam, itu memang luar biasa. Jadi saiko itu paling tinggi, tapi biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan pokoknya top deh gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Apa ya kalau bahasa Indonesia formalnya apa, korega itu memang luar biasa mungkin itu ya. Luar biasa. Jadi di sini natsu to ieba. Jadi pada saat kita jadi si Besang itu menyambut apa tema yang disampaikan oleh Esang. Tadi dia mengatakan bahwa sebentar lagi musim panas. Oh ya, musim panas itu ya identik dengan bir. Jadi kira-kira seperti itu nuansanya. Contoh kalimat selanjutnya, ini adalah percakapan antara Esang dengan Bisang. Esang berkata, "Ashita Yamada-san to au yakusoku o shitan desu." Bisang menjawab, Yamada-san to ieba Raigetsu kekkon suru sou desu ne. Jadi di sini Asang berkata, besok saya janji bertemu dengan Pak Yamada atau saudara Yamada. Dan B mengatakan, Yamada-san to ieba. Di sini menggunakan to ieba artinya bahwa dia teringat sesuatu. Oh ya, Yamada itu gitu ya. Jadi yang mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dinyatakan dengan oh ya, atau ya ngomong-ngomong tentang Yamada, mungkin itu terlalu panjang ya. Oh ya, Yamada itu bulan depan katanya akan nikah ya gitu. Jadi begitu kira-kira ya. Menyikapi
tema yang disampaikan oleh A dan B menunjukkan sesuatu atau mengingat sesuatu tentang tema tersebut. Contoh kalimat berikutnya, クリスマスというと冬を連想する人が多いかもしれないが、南半球の国では夏だ。Di sini Christmas to yuto ya berbicara tentang Christmas ya fuyu o rensu suru hito ga oi. Oi kamushirenai ya. Mungkin saja oi itu banyak orang yang mengaitkan atau menghubungkan dengan musim dingin. Ga tetapi Minami Hankyu no kuni dewa di negara belahan bumi bagian selatan itu musim panas. Nah, kalau dalam bahasa Sunda ini di kalimat terakhir Minami Hankyu no kuni dewa, wa di situ itu bisa diartikan dengan mah ya. Jadi untuk membandingkan dengan sebelumnya, banyak orang yang mengaitkan Christmas itu dengan musim dingin. Tetapi di bumi di negara belahan bumi bagian selatan itu adalah panas, musim panas. Jadi di sini perluasan dari penggunaan toyeba di sini menggunakan toyuto gitu. Contoh kalimat selanjutnya, mukashi wa meron toyuto kokyū na kudamono de byōki no toki ni shika taberare nakatta no da ga ima wa sou demo nai you da. Jadi mukashi wa zaman dulu, meron toyuto kalau berbicara tentang melon, kokyū na kudamono ya. De di situ penyambung ya. Adalah buah yang kokyu itu elit ya, yang mewah ya, yang hanya bisa byoki no toki ni shika taberare nakata, yang hanya bisa dimakan pada saat kita sakit saja. Jadi pada saat sakit kan biasanya orang segala dikasih gitu ya. Ga di sini tetapi imawa so demo nayoda. Tetapi sekarang sudah tidak begitu lagi ya. Jadi kokyu itu elit, high class atau mewah ya. Contoh kalimat berikutnya ini adalah percakapan antara Eisang dengan Bisang. Saki Sato-san ga miemashita yo. Sato-san toいうとano taiyo ginko no hito desu ka? Atau ano taiyo ginko no hito desu ne gitu ya. Jadi ini Eisang mengatakan Saki Sato-san ga miemashita. Di sini miemashita bukan artinya terlihat, tetapi bentuk halus dari kimashita ya. Jadi barusan atau baru saja Pak Sato datang. Nah, Besang mengatakan Sato-san to yuto. Oh ya, Pak Sato itu gitu ya. Jadi Sato-san to yuto dia teringat gitu. Sato-san to yuto. Oh ya, Pak Sato itu orang Bang ini ya, orang Bang Tayo ya gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Sunda itu boleh enak sekali nih kalau ditambahkan teh ya. Jadi oh ya Pak Sato teh yang orang Bang Tayo teh ya gitu. Mungkin seperti itu ya kalau dalam bahasa Sunda. Ini mohon maaf saya selipkan bahasa Sunda, kebetulan pas banget gitu kalau dijelaskan dalam bahasa Sunda. Ya mungkin dalam bahasa daerah lain juga ada yang bisa dikaitkan gitu ya. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani ni sureba atau nani-nani ni shite mireba atau nani-nani ni shite mo ya. Ini arti dan penggunaannya bahwa kita berpikir dari sudut pandang orang tersebut ya, atau menempatkan posisi di posisi orang tersebut. Jadi ini penggunaannya mirip dengan nani-nani wa, nani-nani mo. Kalau dalam bahasa Sunda itu mungkin saya mah gitu ya, ada dekat dengan itulah artinya. Terutama di sini menunjukkan perasaan atau perasaan mewakili atau ada di pihak objek tersebut itu sangat kuat. Jadi kita bukan berpikir di sudut pandang secara umum, tapi berusaha berada di posisi orang yang sedang dibahas dalam pembicaraan tersebut. Contoh kalimatnya, Sato-san ni shite mireba sonna ni warui koto o shita toiu ishiki wa nakatta no kamoshirenai. Jadi Sato-san ni shite mireba, kalau dari sudut pandang Pak Sato, sonna ni warui koto shita toiu ishiki. Ishiki itu menyadari ya, kesadaran. Jadi mungkin saja
dia itu tidak merasa begitu berbuat salah, ya. Nah, di sini mengandung makna, mengandung pengertian bahwa dalam kalimat ini membandingkan dengan sesuatu. Jadi artinya mungkin dari pendapat umum, pendapat kebanyakan orang itu menyalahkan gitu ya, bahwa Sato itu berbuat salah. Tapi kalau dari sudut pandang Satonya sendiri sih mungkin saja dia tidak merasa begitu berbuat salah. Kira-kira seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia mah ada ma, ada si atau apa ya, mirip-mirip dengan itu. Oya ni sureba watashi no koto ga hontou ni shinpai datta no daro. Jadi sini bagi orang tua betul-betul mengkhawatirkan saya. Maksudnya di sini orang tua kan sering mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan saya misalnya. Nah, maksudnya kalau sebetulnya kita sendiri atau dari sudut pandang orang lain, ngapain sih, nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau kita ada di posisi orang tua pun mungkin kita akan merasakan khawatir seperti itu. Jadi ini membandingkan ya antara kondisi orang tua yang mengkhawatirkan anaknya dengan pendapat umum atau pendapat saya. Gitu, tidak perlu mengkhawatirkan. Jadi ada nuansa seperti itu. Saki wa anna koto o itte ita kedo, kanojo ni shite mo anata no kangae ga subete machigatte iru to wa omotte inai hazu da yo. Jadi ini barusan dia berkata seperti itu. Di sini ada anna koto o itte ita. Anna itu menunjukkan hal yang tidak begitu baik ya, hal yang negatif nuansanya. Dia berkata seperti itu, mungkin dia berkata kasar atau berkata kitsui, itu apa, menyakitkan gitu ya. Anakku to itte ita, barusan dia berkata seperti itu. Kanojo ni shite mo anata no kangae ga subete machigatte iru to wa omotte inai hazu da yo, katanya. Tapi pasti ya, ada hazu di akhir, pasti dia itu ya tidak berpikir, omotte inai, tidak berpikir bahwa anata no kangae, bahwa pemikiran kamu itu semuanya salah. Jadi ini ada 3 orang yang ada di dalam topik pembicaraan ini. Yang pertama Kanojo, dia yang pertama berbicara, kedua Anata, dan saya yang berbicara. Jadi saya berusaha mungkin menghibur atau meyakinkan Anata itu, si orang lawan bicaranya itu, bahwa barusan dia memang berkata seperti itu, mungkin menyakitkan atau bagaimana, tapi pasti dia tidak berpikir bahwa pemikiran kamu itu semuanya salah. Jadi berusaha untuk nagu sameru gitu ya, atau berusaha untuk menenangkan. Intinya di sini dia si orang yang berbicara itu berusaha berada di posisi sebagai si Kanojo itu, posisi dia, jadi mewakili dia gitu. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani nani totomoni ya. Totomoni ini arti dan penggunaannya itu sama dengan nani nani tomoni ya. Mungkin ada yang pernah belajar nggak sebelumnya? Kalau ada yang belum, ini mengandung pengertian bahwa hitotsu no koto ga betsu no koto to issho ni susumu matawa henka suru. Jadi satu hal itu berjalan atau berlangsung atau terjadi atau mengalami perubahan bersama hal yang lain ya. Jadi ada 2 kejadian atau ada 2 hal dan terjadi bersama-sama. Nah, untuk penggunaannya ada 2 macam. Contoh kalimat pertama, byoki no akka to tomo ni karada ga dandan yasete ita. Byoki penyakit, akka itu dari warui, jadi menjadi jelek, menjadi buruk ya. Totomo ni bersamaan dengan, jadi bersamaan dengan memburuknya penyakitnya, karada ga dandan yasete ita, badannya terus jadi kurus gitu. Jadi dandang itu sedikit-sedikit tapi terus berjalan. Nah, jadi di sini ada 2
aktivitas atau dua kejadian yang berjalan bersamaan. Jadi yang pertama memburuknya penyakit, yang kedua badan menjadi kurus gitu. Jadi di sini menggunakan nani-nani totomoni ya, byoki no akka totomoni ya, seperti itu. Contoh kalimat berikutnya, josei no shakai shinshutsu totomoni danjou byodo no kangaekata ga hirogatte kita. Josei no shakai shinshutsu itu, shakai shinshutsu itu kemunculan ya atau partisipasi wanita dalam masyarakat, dalam sosial. Danjou byodo no kangaekata itu cara berpikir atau pemikiran tentang kesetaraan gender itu hirogatte kita, menjadi luas. Dan yang kedua adalah verba bentuk jishoke atau bentuk kamus ditambah totomoni ya. Jadi sama arti penggunaannya seperti yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa verba pola kalimat ini menunjukkan bahwa dua kejadian atau dua hal terjadi, berlangsung atau berjalan atau mengalami perubahan secara bersamaan. Hanya memang kalau tadi meishi atau nomina sebelum totomoni ini verba bentuk kamus ya, jadi bisa macam-macam variasi penggunaannya. Yang pertama, toshi o toru totomoni tairyoku ga otoroete kita ya. Toshi o toru itu menjadi tua ya, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin getting old gitu ya, menua, bertambah usia, apa sajalah dalam bahasa Indonesia, pokoknya seperti itu. Jadi bersamaan dengan bertambahnya usia, tairyoku ga otoroete kita. Otoroeru itu makin rusak, makin jelek gitu ya, makin menurun. Tairyoku ga jadi kekuatan badan atau stamina menjadi menurun. Contoh kalimat selanjutnya, jinkou ga fueru totomoni soremade mirare nakatta toshi mondai ga hassei shita. Jinkou ga fueru, jadi penduduk bertambah. Jadi jinkou ga fueru totomoni bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Koremade atau soremade mirare nakatta toshi mondai ga. Nah, di sini inti dari yang kalimat panjang ini adalah mondai. Jadi mondainya dijelaskan oleh kalimat sebelumnya. Jadi masalah kota ya, toshi itu perkotaan, masalah perkotaan yang sampai saat ini tidak terlihat, ga hasei shita, mulai muncul gitu ya. Jadi bersamaan dengan bertambahnya penduduk, masalah perkotaan yang sampai saat ini tidak terlihat sekarang muncul. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat bentuk te ya, kata kerja bentuk te ditambah kata ganai, atau variasinya bentuk te ditambah shoganai, itu lebih ke bahasa lisan ya. Kalau shoganai itu bahasa percakapan. Atau ada lagi te tamaranai ya. Semuanya itu penggunaannya atau arti dan penggunaannya itu sama dengan hijoni atau sangat ya. Dan biasanya ini dirangkaikan dengan kata sifat ya, atau keiyoshi, bisa juga dengan doshi atau verba. Contoh kalimat pertama, tonari no apato de dareka ga piano hite iru, urusakute shikata ga nai. Ya. Piano hite iru itu bermain piano. Jadi di apartemen sebelah, dareka ga seseorang, piano hite iru sedang bermain piano. Urusakute shikata ga nai. Jadi sangat berisik banget gitu ya kalau dalam bahasa casual. Kesa kara ha ga itakute tamaranai. Kusuri o nonde mo zenzen itami ga osamaranai. Ya, kesa kara sejak pagi, ha ga itakute tamaranai. Gigi saya benar-benar sakit ya. Kusuri o nonde mo, meskipun saya sudah minum obat, zenzen itami ga osamaranai. Itami itu rasa sakit ya. Rasa sakitnya sama sekali tidak reda ya. Itami itu dari itamu ya. Itamu itu rasa sakit.
bisa juga dari itai, ikeyoshi diubah menjadi mi, itu derajat sakitnya biasanya. Itu menunjukkan tingkat sakitnya. Jadi itami itu rasa sakitnya itu sama sekali osamaranai, tidak reda, tidak berhenti. Atau goten toreba gokaku dekita no ni zannen de shikata nai. Jadi atau goten di sini 5 poin ya. Toreba itu mendapatkan dari toru bentuk dapat, toreba kalau saja bisa mendapatkan 5 poin lagi, gokaku dekita, saya bisa lulus. Jadi ada noni di situ. Jadi penyesalan ya, padahal kalau saja saya bisa mendapat 5 poin lagi, saya bisa lulus. Zannen de shikata nai ya. Zannen itu sayang sekali. Jadi sangat benar-benar sayang gitu, atau sayang sekali. Zannen de shikata nai. Bisa juga di sini zannen de shouganai. Ini kalimat atau bahasa lisan ya, kaiwa kotoba. Shiai no jokyū de kaeranakereba naranakatta. Docchi ga katta no ka kini natte shouganakatta. Ya. Tochu di sini tengah-tengah ya, shiai no tochu di tengah-tengah pertandingan, jadi belum selesai. Di tengah-tengah pertandingan, kaeranakereba naranakatta. Ini terjadi di masa lalu karena ada bentuk tak di sini. Kaeranakereba naranakatta. Saya harus pulang. Docchi ga katta no ka, yang mana yang menang? Kininatte, kininaru itu kepikiran ya. Jadi aduh pengen tahu. Kininaru, kininatte shouganai. Benar-benar penasaran, benar-benar kepikiran gitu. Jadi kininaru itu bisa sebetulnya artinya kepikiran terus gitu ya. Benar-benar kepikiran. Artinya di sini benar-benar penasaran siapa yang menang. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat doshi atau verba bentuk jishoke atau bentuk kamus ditambah koto wa nai. Nah, arti dan penggunaannya di sini sebetulnya sama dengan nani-nani suru hitsuyou wa nai atau nani-nani nakute mo ii. Artinya tidak usah atau tidak perlu. Jadi kenapa ini ada pola seperti ini? Ya, ini merupakan variasi bahasa. Tentu dalam bahasa Indonesia juga untuk menyatakan satu hal itu ada banyak ikatan atau cara menyampaikan. Bahasa Jepang pun sama, bisa dengan pola suru hitsuyou wa nai atau bisa juga nani-nani suru koto wa nai, bisa juga shinakute mo ii. Gitu. Jadi ada 3 macam ya. Contoh kalimatnya, waza-waza anata ga iku koto wa arimasen. Dareka ni ikasemasu. Ya, waza-waza itu sebetulnya dengan sengaja ya, tapi artinya bisa juga kita maknai tidak perlu Anda menyempatkan pergi ya, iku koto wa arimasen. Tidak perlu Anda menyempatkan atau memaksakan pergi. Dareka ni ikasemasu, saya akan menyuruh seseorang pergi. Ikaseru kita ingat pernah belajar pola kalimat shieki ya atau kausatif, yaitu menyuruh seseorang. Dareka ni ikasemasu. Kini suru koto nai yo. Mata tsugi no chance ga aru nda kara. Ya, kini suru itu memikirkan ya. Memikirkan terus gitu. Kini suru tuh jadi ya kepikiran lah, misalnya kita seharusnya berhasil ternyata gagal, kepikiran gitu ya. Jadi pikiran. Jadi tidak usah jadi pikiran. Kini suru koto wa nai yo. Ya, jadi tidak usah di sini. Tidak mungkin agak sedikit berbeda ya, kalau maknanya sama tapi nuansanya agak berbeda. Suru koto wa nai dengan suru hitsuyou wa nai. Kalau suru hitsuyou wa nai itu terlalu terlalu tegas bahwa tidak usah gitu. Kok ini selintas lah, sekilas gitu. Kini suru koto nai yo. Tidak usah jadi pikiran lah. Mata tsugi no chance ga aru nda kara. Nanti lagi juga ada kesempatan atau nanti bakal ada kesempatan lain gitu. Jikan ga atta no dakara konna ni isoide junbi suru koto wa nakatta. Ya. Jikan ga atta no dakara, karena ada waktu, konna ni ya. Konna ni itu seperti ini. Konna ni isoide junbi suru koto wa nakatta ya. Tidak perlu tergesa-gesa mempersiapkan seperti ini. Pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani-nani yo ni omou atau nani-nani yo ni kanjiru, nani-nani yo ni mieru, nani-nani yo ni kikoeru, atau nani-nani yo na kiga suru. Pola kalimat ini
arti dan penggunaannya itu menunjukkan suatu dugaan ya. Jadi penggunaan dan artinya itu hampir sama dengan Yoda atau nani-nani marude, nani-nani Yoda yang sudah kita pelajari dalam level sebelumnya. Jadi di sini kalimat yang mengandung pola seperti ini menunjukkan arti bahwa kesan atau dugaan tersebut merupakan dugaan secara pribadi ya. Jadi hanya dugaan yang sifatnya subjektif menurut dia gitu, menurut orang yang berbicara tersebut. Contoh kalimatnya, 以前と比べれば電車の中で携帯電話のマナーを守る人は増えているように思う。以前と比べれば, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, kita ingat pernah belajar tentang bentuk eba ya. Kuraberu, kurabereba, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, densha no naka de keitai denwa no mana o mamoru hito wa. Nah, ini kelihatannya panjang tapi sebetulnya inti pelaku atau pokok kalimat di sini adalah hito di sini. Hito ya, jadi orang. Orangnya diterangkan oleh Mamoru, orang yang mentaati apa? Mana itu manner atau etika, denwa, keitai denwa ya, etika telepon atau etika menggunakan telepon, densha no naka di dalam kereta. Itu bagaimana? Fuete iru itu bertambah. Yoni omou itu menunjukkan bahwa bertambahnya orang yang mentaati manner bertelepon di dalam kereta ini merupakan kesan dia pribadi, kesan entah kalau secara umum bagaimana dia tidak tahu, ini hanya menyatakan sudut pandang dia saja, pendapat dia saja gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, orang yang mematuhi manner menggunakan handphone di dalam kereta tampaknya bertambah. Kira-kira seperti itu kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa pendapat tersebut adalah hanya pendapat dia, hanya pendapat orang yang berbicara, si penutur itu saja. Contoh kalimat selanjutnya, are kara 5年経ったがついこの間のことのように感じるya. Are kara itu sejak saat itu ya. 5年経った sudah berjalan 5 tahun, sudah berlalu 5 tahun ya. Tsui itu sesuatu yang nggak terasa, yang tidak sengaja, itu sering pakai kata tsui. Kono aida itu baru kemarin. Koto no yoni kanjiru, seolah-olah kayaknya seperti baru kemarin gitu. Jadi sudah 5 tahun berlalu sejak saat itu, tapi rasanya baru kemarin. Ini pendapat penutur seperti itu ya. Contoh kalimat selanjutnya. Nah, ini ada yoparatte shimatte mawari no mono ga minna uete iru you ni mieru ya. Yoparatte shimatte, mungkin ini kejadian yang ada dalam kultur Jepang ya. Yoparau itu mabuk, yoparatte shimate menunjukkan sesuatu yang bisa tidak sengaja atau terlanjur atau bagaimana. Te shimau, saya mabuk ya. Mawari no mono ga segala sesuatu yang ada di sekitar saya itu, minna semuanya, uite iru itu mengapung, mengambang gitu ya. Ngambang, yoni mieru ya, terlihat ya. Jadi kalau kita ini rangkai lagi, saya mabuk, jadi semua di sekeliling saya terasa terlihat mengapung ya. Di sini yang melihat atau yang merasa bahwa di sekelilingnya itu mengapung itu ya semata-mata orang itu saja gitu, karena di sini ada nani yoni mieru, terlihat oleh dia, mungkin sama orang lain tidak. Izen wa shippai shita ga konkai wa seikou suru you na kiga suru. Izen itu sebelumnya, shippai shita. Jadi izen wa shippai shita ga, sebelumnya saya gagal. Konkai wa seikou suru you na kiga suru. Kali ini seikou suru, kali ini akan berhasil. Sebetulnya itu intinya.
Kalau ditambah dengan yona kiga suru itu menunjukkan bahwa itu perasaan si penutur. Rasa-rasanya kali ini bakalan sukses gitu. Jadi ini bukan sebuah keyakinan secara objektif, tapi ini sebuah keyakinan secara subjektif dari penutur bahwa kali ini akan berhasil. Jadi nani suru yona kiga suru. Jadi kalau kita menyatakan sesuatu yang merupakan pendapat pribadi atau pendapat yang subjektif, sebaiknya menggunakan pola kalimat seperti ini. Nani suru yona kiga suru. 皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。では、また会いましょう。